Perkenalkan, nama saya Sira Albina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis cost volume profit. Analisis cost volume profit merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih. Berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Di dalam analisis cost volume profit terdapat beberapa metode yang dapat mempengaruhi cost volume profit. Yang pertama itu adalah harga jual. Jadi di dalam cost volume profit, harga jual itu sangat berpengaruh. Semakin tinggi harga jual yang kita tawarkan, maka semakin besar keuntungan yang bisa kita dapatkan. Akan tetapi untuk harga jual ini harus bisa kita sesuaikan dengan kualitas produk yang kita pasarkan. Yang kedua itu adalah jumlah penjualan. Nah, semakin banyak jumlah produk yang kita jual, maka keuntungan yang kita dapat juga bisa semakin besar. Jika produk yang kita jual sedikit, maka otomatis pendapatan kita atau keuntungan kita juga bisa lebih sedikit. Yang ketiga yaitu biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang dapat berubah seiring dengan tingginya tingkat produksi atau turunnya tingkat produksi tersebut. Jadi semakin banyak barang yang kita produksi, maka biaya variabelnya akan semakin besar. Jika produk yang kita produksi itu sedikit, maka biaya variabelnya juga kecil. Yang selanjutnya yaitu total biaya tetap. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih biaya tetap. Berbeda dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel tadi bisa berubah seiring dengan pergerakan jumlah produksi, sedangkan biaya tetap ini tidak bisa berubah. Meskipun jumlah produksi itu tinggi atau rendah, biaya tetap ini tidak akan terpengaruhi. Selanjutnya yaitu bauran produk yang dijual. Bauran produk ini merupakan keanekaragaman produk yang kita jual. Jadi semakin banyak pilihan-pilihan yang kita berikan kepada konsumen, maka keuntungan yang kita dapatkan juga bisa semakin besar karena banyaknya produk yang kita jual tersebut. Dengan adanya metode cost volume profit ini, kita juga dapat menghasilkan berbagai keputusan. Yang di sini saya mengambil 4 contoh. Yang pertama itu adalah dengan adanya cost volume profit ini, kita mengetahui produk apa sih yang akan kita produksi. Jadi dengan adanya cost volume profit ini, kita bisa memutuskan produk apa yang akan kita produksi, produk apa yang akan kita jual untuk para konsumen. Yang kedua yaitu berapa harga. Dengan adanya metode ini, kita bisa menentukan berapa sih harga untuk produk ini, berapa sih harga yang sesuai untuk produk yang kita pasarkan ini. Untuk yang ketiga itu adalah jumlah produk yang harus kita tawarkan. Dengan adanya metode ini juga kita bisa mengetahui berapa jumlah produk yang harus kita tawarkan kepada konsumen. Karena dengan metode ini kita bisa menganalisis berapa banyak sih konsumen yang suka dengan produk ini misalnya. Yang keempat yaitu bagaimana struktur biaya yang dipilih perusahaan. Jadi dengan adanya metode ini kita bisa tahu bagaimana sih struktur biaya yang dipilih perusahaan, yang dikembangkan oleh perusahaan itu. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai contribution margin. Contribution margin merupakan sisa dari penjualan setelah dikurangi biaya variabel. Contribution margin ini bisa digambarkan sebagai uang yang tersedia untuk menutupi biaya tetap.
rumus untuk mencari contribution margin adalah contribution margin sama dengan sales dikurang variable cost atau biaya variabelnya. Untuk rumus yang kedua yaitu contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi sales dikali 100%. Jadi kedua rumus itu bisa digunakan untuk mencari berapa contribution margin dari produk yang dijual tersebut. Untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai titik impas. Titik impas adalah level aktivitas dari perusahaan di mana pada aktivitas tersebut jumlah pendapatan sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Jadi titik impas ini merupakan titik di mana kita itu tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Selama biaya yang kita keluarkan sama dengan pendapatan yang kita dapat, itu bisa dikatakan impas. Untuk mencari titik impas, rumusnya adalah di sini ada dua rumus untuk mencari titik impas. Yang pertama itu untuk mencari titik impas unit penjualan. Rumusnya adalah titik impas sama dengan biaya tetap dibagi contribution margin. Untuk rumus yang kedua itu adalah untuk mencari titik impas penjualan. Rumusnya adalah titik impas sama dengan biaya tetap dibagi contribution margin ratio. Baiklah, ini merupakan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih.